Halo, apa kabar semua teman-teman? Oke. Semoga semuanya sehat selalu, guys. Nah, ngomong-ngomong weekend ini apa nih aktivitas teman-teman nih? Mungkin ada yang jalan-jalan atau santai-santai di rumah, atau lagi ngopi di coffee shop. Nah, ini sekarang saya lagi ada di Berdikari Kopi. Nah, tempatnya itu ada di Tambun, Bekasi. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Bekasi sekitarnya atau di Tambun, pasti tahu tempat ini. Iya, lagi sendirian, cuma nanti ada teman mau datang, mau ngobrol-ngobrol lah. Lagi jadi mengisi waktu luang aja di weekend ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada di Bekasi, Tambun atau sekitarnya, bolehlah kita ngopi bareng. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, jadi di sini itu tempatnya asik, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka baca, nah di situ tuh ada buku-buku yang bisa teman-teman atau kita baca free gitu. Kita ngopi di sini, kita baca buku sambil santai. Mau pesan tinggal langsung pesan di sini. Nah, ini tempat di dalam ini non smoking, buat yang di luar situ itu tempat untuk smoking, sama di atas juga, jadi asik lah. Nah, ada pertanyaan dari Mirajul 0410, tipsnya dong mas untuk cara sukses di usia muda, dan apa aja yang dilakukan masnya untuk meraih hal yang ingin dicapai, pelajaran buat kita semua mas. Jadi tips itu sebetulnya kalau saya pribadi tidak ada tips yang spesifik, nggak ada tips yang bagaimana. Kalau misalkan kadang kala kita juga tanya ke orang-orang yang sudah jauh lebih berhasil dari kita, ketika kita tanya, Pak, suksesnya apa, resep suksesnya gitu, Mas atau Bang, resep suksesnya apa, kadang pasti ketika ditanya begitu kita juga bingung juga gitu jawabnya. Artinya begini, kalau bisa saya kasih saran, pertama, jangan takut gagal dengan apapun yang mau kita lakukan atau sedang kita lakukan gitu. Berani mengambil resiko, karena mayoritas dan semua orang-orang yang berhasil gitu, yang sukses, pasti orang tersebut berani mengambil resiko begitu, dan resiko yang mampu diminimalisir gitu. Nah, kedua itu konsisten dengan apa yang saat ini sedang kita jalani gitu. Artinya konsisten, kita betul-betul mengeksplor, mempelajari hal itu, kemudian mengupgrade diri dalam bidang tersebut, sehingga apa yang sedang kita jalankan kita bisa menemukan satu pelajaran untuk bisa mengimprove usaha gitu, atau bidang profesionalisme yang sedang kita jalankan pada saat itu gitu, teman-teman. Jadi kunci sebuah keberhasilan pasti ada di sikap konsistensi. Nah, selanjutnya adalah
apa yang membedakan antara orang yang berhasil dengan orang yang belum berhasil gitu? Yang membedakan adalah bagaimana kemudian salam. Nah, yang membedakan adalah bagaimana kita mampu memupuk rasa kepercayaan diri gitu pada diri sendiri. Karena begini, sesungguhnya apa yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu dan apa yang kita rasakan. Karena konsep ini sangat berlaku untuk semua manusia, teman-teman. Dan itu sudah dijelaskan, sudah dibedah dan sudah diteliti oleh salah satu penulis yang sangat terkenal gitu, sudah puluhan ratusan tahun, dan ilmu ini masih sangat relevan dan masih banyak dipakai oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu buku yang ditulis oleh Napoleon Hill dengan judul Think and Grow Rich gitu, berpikir dan tumbuh menjadi kaya. Jadi beliau meneliti itu apa yang membedakan orang-orang sukses di Amerika pada saat itu. Ada Thomas Ford, kemudian banyak pengusaha-pengusaha besar pada saat itu di zaman revolusi industri. Kenapa mereka bisa mengembangkan bisnis sebesar itu dan bagaimana cara dia mempertahankan kekayaan, serta bagaimana mereka meluaskan atau mengekspansi bisnisnya sehingga bisnisnya semakin besar begitu, sehingga mereka semakin sukses. Nah, yang menjadi pembeda dan yang menjadi kesamaan adalah cara berpikir orang-orang tersebut. Mereka selalu yakin terhadap apa yang sedang mereka jalankan, apa yang sedang mereka lakukan dan apa yang sedang mereka usahakan gitu, dan mereka tidak pernah berpikir tentang kegagalan. Nah, karena begini, ketika kita berpikir tentang kegagalan gitu, artinya maka kita fokus terhadap kegagalan tersebut. Karena sebenarnya kita balik aja gitu. Ya, kita fokus terhadap keberhasilan dan pencapaian-pencapaian kecil terlebih dahulu gitu. Contoh, misalkan kita bisa buat pencapaian kecil ketika umur kita belasan tahun. Kita bisa buat timeline pencapaian kita. Kita pada saat lulus SMA kita bikin timeline, tahun depan saya kepengen masuk di Universitas Indonesia misalkan gitu, saya pengen masuk di ITB. Kemudian konsistenlah dengan apa yang kita inginkan pada saat itu gitu, dan kita fokus. Maka ketika kita fokus, bismillah lah gitu, yakin pasti kita bisa masuk di universitas tersebut begitu. Pun selanjutnya gitu, ketika kita menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kita fokus dulu dengan pencapaian kita. Kita misalkan usaha katakanlah coffee shop misalnya gitu. Kita fokus dengan pencapaian-pencapaian kecil, bagaimana kita mampu mendatangkan traffic pengunjung 50 per hari. Nah, minggu depan kita naikin lagi, gimana caranya kita fokus menaikkan traffic 100 orang per hari. Kemudian kita fokus lagi memutarkan profitable usaha, bagaimana kita fokus mendapatkan dalam bisnis tersebut itu 100 juta pertama, kemudian 1 miliar pertama pada tahun selanjutnya, kemudian bertambah lagi 2 miliar pertama, 3 miliar pertama, sampai kemudian kita betul-betul tahu bagaimana uang itu bisa datang kepada diri kita gitu, bisa dengan sangat mudah gitu berkawan dengan bisnis kita ketika kita mampu meyakini bahwasanya apa yang sedang kita lakukan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Artinya kita hanya perlu berpikir positif, konsistensi, dan yakin dengan keberhasilan kecil kita gitu. Jangan kita batasi diri kita dengan kerasa malas, besok-besok aja, kemudian katakanlah nanti gimana kalau rugi, nanti gimana kalau ketipu, nanti gimana kalau nggak laku gitu lah. Sekarang kita belum jalan aja kita udah berpikir begitu, berarti kan kita fokus terhadap ketidakberhasilan. Nah, yang perlu dibenahi adalah kita mesti fokus terhadap
kemauan dan keberhasilan kita gitu. Nah, kadang kita tidak tahu bagaimana caranya kita bisa sukses dalam bidang tersebut begitu, dan bisa mendapatkan capital serta materi-materi lain dalam bidang yang sedang kita jalani. Namun yang perlu kita tahu adalah kita harus paham dan kita harus tahu dengan apa yang kita mau. Maka mulailah kita merancang timeline keinginan-keinginan kita gitu, dan kita mulai merancang dream booknya kita. Contoh misalkan kita cari mobil yang kita sukain, kita download di Google, kita jadikan wallpaper, kita print out, kita tempel di buku kecil kita. Terus kita cari misalkan kita pengen rumah, kita cari rumah yang seperti apa yang kita mau, kita tempel dan kita fokus bagaimana kemudian atau bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu dengan bidang apapun yang sedang kita jalani saat ini atau langkah-langkah yang mau kita ambil gitu. Jadi yang perlu kita fokuskan adalah kita hanya perlu tahu apa yang kita mau atau kita inginkan, teman-teman. Jadi sesederhana itu. Nah, langkah tersebut perlu kita lakukan dengan konsistensi gitu. Dengan konsistensi, dengan percaya diri, dan juga dengan keyakinan gitu. Karena kalau kita tidak konsisten, kita tidak percaya diri, maka akan sulit gitu. Nah, ketika kita juga penuh dengan kekhawatiran, maka kita sulit untuk mengambil satu kebijakan-kebijakan yang tepat gitu. Ketika kita salah mengambil kebijakan, maka itu akan menjadi sebuah kegagalan untuk kita. Namun jangan takut juga dengan kegagalan, karena semakin banyak gagal, semakin banyak kepleset, itu menjadikan diri kita semakin lebih bijak lagi dan semakin lebih dewasa lagi gitu kan. Nah, makanya ketika kita takut akan sesuatu, khawatir nanti bisa enggak, nanti jadi apa enggak, nanti laku apa enggak, ya sebenarnya kan kita mikir begitu juga buat apa gitu kan. Artinya tinggal kita balik, kita yakin nih kita buka usaha hari ini ada yang beli gitu. Besok lagi kita yakin banyak yang beli, semakin banyak lagi gitu. Kita fokus gimana cara meningkatkan produksi. Ketika ketika kita sedang melakukan bisnis proses ya gitu kan, ya tinggal, tidak ada cara yang spesifik begitu, tidak ada tips yang spesifik, hanya langkah-langkah sederhana dan konsistensi yang perlu kita lakukan serta mengupgrade skill gitu. Jadi kira-kira sederhananya seperti itu tadi untuk bro atau sis yang tanya. Vidya, Lutfi. Apa kabar, Vi? Nah, jadi kira-kira sih cukup sederhana sih teman-teman gitu kan. Tinggal memang sejauh mana kita mampu konsistensi gitu dengan apa yang kita lakukan. Karena dengan konsistensi kita mampu mengukur gitu dan menakar timeline keberhasilan kita gitu. Dan yang paling penting adalah cara kita untuk bersyukur gitu. Bersyukur dengan hal-hal kecil pencapaian kita dan hal-hal apapun yang ada dalam diri kita. Karena dengan kita bersyukur, maka niscaya nikmat Tuhan juga akan dilimpahkan kembali kepada kita. Dan dengan kita berpikir optimis, kita berpikir positif, maka energi positif juga akan kembali lagi kepada diri kita gitu. Jadi kuncinya ada di mindset gitu, ada di revolusi energi dalam diri kita gitu. Maka pentingnya untuk kita untuk merevolusi energi gitu. Nah, teman-teman bisa pelajari apa itu tentang energi, apa itu tentang law of attraction, apa itu tentang revolusi energi di beberapa konten-konten postingan saya. Buat teman-teman yang mau cari sumber lebih lanjut bisa googling, bisa di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mau lebih lagi gitu bisa nanti DM ke saya
Dan mari kita bergabung bersama komunitas Revolusi Energi. Kita maju bersama, kita bangun konstruk pola berpikir yang baik dan benar, kita install ulang mindset keberlimpahan kita, sehingga kita tahu siapa diri kita dan bagaimana cara kita menemukan sebuah solusi-solusi atas problem yang ada pada diri kita, dan bagaimana cara kita menggrow up segala sesuatu yang sedang kita jalani saat ini atau baru mau akan kita jalankan gitu teman-teman. Dan asiknya gitu di Revolusi Energi sendiri, di community ini kita berkumpul dengan sesama orang-orang yang positif gitu. Maka dengan berkumpullah dengan orang-orang positif, terjalinlah dan terbentuklah menjadi energi kolektif, energi positif yang terkolektif gitu. Makanya ada pepatah dulu mengatakan kalau kita main sama tukang minyak tanah gitu, maka kita juga akan kecepretan dan ikut bau minyak tanah gitu. Tapi ketika kita main dengan tukang minyak wangi, maka kita juga akan ikutan bau wangi. Nah, itulah yang perlu kita lakukan teman-teman. Bergabunglah gitu. Kemudian juga berkumpullah dengan orang-orang yang kita rasa ini orang yang positif, orang yang sukses, orang yang berhasil. Maka kita banyak dapat belajar dengan mereka gitu. Saya pun di awal seperti itu gitu. Saya ikut orang-orang yang positif, saya belajar dari mentor-mentor saya gitu. Saya belajar banyak hal, mulai dari pengembangan diri, belajar tentang energi, kemudian belajar tentang bisnis, belajar tentang banyak hal tentang kehidupan, hingga akhirnya kita mampu menyerap ilmu dari orang-orang tersebut sehingga kita mampu mempraktekkan dan kita bisa sharing kepada sesama gitu teman-teman. Makanya penting sekali untuk kita merevolusi energi dalam diri kita gitu, dimulai dari pikiran. Dan untuk teman-teman yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, bisa nanti DM ke Instagram saya, bagaimana cara bergabung dengan Revolusi Energi dan bagaimana cara kita dapat bukunya, dan kapan waktu kita untuk kumpul-kumpul, kita sharing, kita kopdar. Teman-teman bisa DM dan nanti kita bisa kumpul bareng, sharing bareng, dan kita bisa diskusi banyak hal asik teman-teman. Mulai dari bisnis, kehidupan, kemudian sosial, ekonomi, semuanya bisa kita sharingkan teman-teman. Jadi kita pernah berpikir positif, jangan pernah berpikir susah, dan jangan untuk takut gagal teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga weekend ini menjadi weekend yang asik, yang bahagia, dan weekend yang berkah untuk kita semua, agar hari esok menjadi hari yang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung atas waktunya. Salam Revolusi Energi. Thank you. Follow itu gimana? Ya Pak? Harusnya akun saya tapi akun